Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semua yang berada di rumah masing-masing atau di tempat bekerja atau di komunitas lainnya. Renungan harian khotbah hari ini, hari Kamis 22 Oktober 2020. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1. Demikian kata firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ayat yang sangat jarang dikhotbahkan di gereja atau di komunitas-komunitas Kristen yang lain. Karena ayat ini dianggap masyarakat sebagian besar kurang menarik. Padahal isi ayat ini berbicara tentang pemerintah atau pejabat publik atau penguasa. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, padahal pemerintah itu sangatlah penting mengatur kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tidak bisa tidak berurusan kepada pemerintah yang ada di daerah di mana kita berada. Pemerintah itu sangat strategis melihat hidup masyarakat. Maka kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan diharuskan memiliki sikap yang jelas terhadap segala sesuatu. Jangankan terhadap pemerintah saja, terhadap segala sesuatu kita harus memiliki sikap yang jelas. Kita harus punya pendirian, sikap terhadap Tuhan kita sendiri, sikap kita terhadap gereja, sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Apalagi kita sebagai orang percaya sekaligus warga negara Republik Indonesia ini, kita harus memiliki sikap yang jelas terhadap pemerintah, terhadap pejabat publik atau terhadap penguasa sekalipun. Kenapa kita harus punya sikap, Bapak Ibu Saudara-saudara? Agar siapa saja yang diizinkan Tuhan menjabat di pemerintah, jangan mengkhianati pesan-pesan Tuhan terhadap pemerintah. Karena dikatakan dalam ayat ini, pemerintah itu juga berasal daripada Tuhan. Karena pemerintah itu adalah utusan Tuhan untuk mensejahterakan rakyatnya dalam masalah keadilan, supremasi hukum, masalah hak masyarakat, dan semua hal yang terkait dalam kehidupan masyarakat luas. Itulah pesan Tuhan terhadap pemerintah. Kalau pesan itu tidak dilakukan, nah kita harus memiliki sikap yang jelas terhadapnya. Dikatakan di sini sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Persoalannya melihat adanya kepentingan sampai dengan sekarang secara politis, tidak begitu berani kita katakan apakah pemerintah itu juga yang dipilih Tuhan. Menjadi fenomena besar sebagai orang percaya, sebagai umat beragama di negara yang kita cintai. Apakah pemerintah itu memang benar-benar sudah dipilih Tuhan?
Makanya kita pakai istilah di sini, diizinkan Tuhan bekerja. Dari perizinan yang dikasih Tuhan, itulah kita melihat apakah memang yang dipilih Tuhan. Tentu terlihat dari apa yang dikerjakan untuk rakyat. Kalau memang betul-betul membela rakyat, mensejahterakan rakyat, memberikan hak rakyat, maka berani kita berkata, memang betul-betul pemerintah itu yang diutus Tuhan. Terlihat dari bagaimana dia terhadap rakyatnya, bagaimana penegakan hukum, bagaimana tentang keadilan, bagaimana terhadap umat beragama. Apakah pemerintah betul-betul menerapkan undang-undang dasar tentang kebebasan umat beragama di Indonesia ini? Bagaimana pemerintah terhadap gereja atau terhadap orang-orang Kristen? Dari kinerjanya terlihat apakah memang dipilih Tuhan. Dan inilah pemerintah yang harus dihormati, yang kita harus taat pada aturan, hormat kepada pemerintah, karena pemerintah itu berasal dari Allah. Sekarang sudah transparan di negeri yang kita cintai ini, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, era demokrasi, reformasi, pembaharuan. Apalagi sekarang bagaimana sikap pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini. Menjauhkan masyarakat dari virus corona. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah ada signal dan ada program. Sudah beratus juta vaksin yang akan disuntikkan kepada rakyat minimal di bulan Desember ini atau di awal tahun 2021 untuk menghilangkan virus corona, disuntikkan kepada rakyat satu persatu, menghilangkan virus corona. Terima kasih juga apresiasi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada Bapak Presiden kita yang menggagasi program pengadaan vaksin di Indonesia, dan juga Menteri BUMN yang turut bekerja untuk membela rakyat dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak ada lagi yang tersembunyi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, apalagi dalam hidup beragama atau bergereja. Kita ini memiliki kewargaan rangkap, dan kita harus bisa menentukan sikap dalam kewarga rangkapan kita di tengah-tengah masyarakat. Tentu pertama kita sebagai warga negara harus taat kepada peraturan pemerintah. Sebagai warga negara harus taat hukum. Sebagai warga negara harus hormat kepada pejabat-pejabat publik atau instansi-instansi pemerintah, terutama menjalankan aturan di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, kita juga sebagai warga gereja tentu memiliki hak strategis. Sebagai warga gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, dari situlah titik berangkat kita melihat apakah memang pemerintah bisa bekerja sesuai dengan pesan Tuhan. Karena dikatakan dalam khotbah ini, pemerintah-pemerintah yang ada, tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan, diturunkan dari atas, diberkati Tuhan, menjalankan tugas dan kinerjanya sesuai dengan pesan-pesan Allah. Mereka atau pemerintah itu juga dikatakan istilah kedua adalah merupakan utusan daripada Tuhan. Wajib kita harus hormat kepada pemerintah. Tuhan memberkati selamat bekerja hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada renungan ini. Pada kesempatan ini firman-Mu menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga gereja harus menghormati pemerintah
dan taat aturan pemerintah, taat hukum, sepanjang pemerintah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pesan Tuhan, yaitu mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan sesuai dengan puji dan namamu. Tuhan mengingatkan kami sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai warga gereja memiliki tanggung jawab sebelumnya, agar kami sebagai orang percaya kepada Tuhan, karena pemerintah itu berasal dari Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati firman ini dapat berbuat dalam kami masing-masing. Berkati semua keluarga, jauhkan kami dari virus corona yang berkembang sampai dengan sekarang. Ampuni dosa-dosa hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.